Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran yang menumbuhkan metakognisi siswa. Sebelum itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azizah Suryani Putri, Nurul Umayyayate, dan Alamsyah Hagi Nugraha. Nah, selanjutnya pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kooperatif dan metakognisis, dan yang kedua tujuan pembelajaran kooperatif, yang ketiga unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif, yang keempat karakteristik model pembelajaran kooperatif, yang kelima tipe-tipe pembelajaran kooperatif, yang keenam strategi yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan metakognisi siswa melalui kegiatan pembelajaran, yang ketujuh proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika. Nah, materi pertama yakni pengertian pembelajaran kooperatif dan metakognisi. Nah, yang pertama itu pengertian pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Salvin, pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pembelajaran. Nah, dalam kelas kooperatif ini, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Pengertian metakognisi menurut Flavel dan Biryukov. Menurut Flavel, metakognisi merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Biryukov, metakognisi merupakan dugaan pemikiran seseorang tentang pemikirannya yang meliputi pengetahuan metakognitif, keterampilan metakognitif, dan pengalaman metakognitif. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Sri Hayati, tujuan pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Nah, yang pertama, membantu pembelajar untuk mencapai hasil belajar optimal dan mengembangkan keterampilan sosial pembelajar. Nah, yang kedua, mengajarkan keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, memperdayakan pembelajaran kelompok atas sebagai tutor sebaya bagi kelompok bawah. Nah, materi selanjutnya yakni unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu positive interdependence atau saling ketergantungan positif. Nah, unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok, dan yang kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan. Nah, selanjutnya B. Personal responsibility atau tanggung jawab perseorangan. Nah, tanggung jawab perseorangan ini adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama. Nah, selanjutnya, face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif. Nah, ciri-cirinya yakni saling membantu secara efektif dan efisien, saling memberikan informasi dan sarana yang diperlukan,
memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien, saling mengingatkan, saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi, dan saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. Nah, selanjutnya yakni interpersonal skill atau komunikasi antar anggota. Nah, dalam pencapaian tujuan siswa harus saling mengenal dan mempercayai, mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling mendukung, serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang terakhir, yakni group processing, atau pemrosesan kelompok. Tujuan pemrosesan kelompok ini yakni meningkatkan efektivitas anggota dalam menerima kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Materi keempat yakni karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelompok dibentuk dari pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, jika memungkinkan, setiap anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya, pembelajar belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Dan yang terakhir, penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individual. Materi yang kelima yakni tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu pembelajaran kooperatif tipe STID atau Student Team Achievement Division. Yang kedua, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Dan yang keempat, pembelajaran kooperatif tipe pendekatan struktural. Yang pertama, pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Jadi STAD ini merupakan tipe pembelajaran kooperatif paling sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh dosen atau guru yang baru memulai menggunakan model pembelajaran kooperatif. STAD sendiri ini terdiri dari sintaks kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu mengajar, yakni mempresentasikan pembelajaran. Yang kedua, belajar dalam tim. Pembelajar bekerja sama dalam tim mereka dengan dipandu oleh lembar kegiatan pembelajar untuk menuntaskan materi pembelajaran. Yang ketiga itu tes. Pembelajar mengerjakan kuis atau tugas individual lainnya. Dan yang terakhir yakni penghargaan tim. Skor tim dihitung berdasarkan skor peningkatan anggota tim dan sertifikat laporan berkala kelas atau papan pengumuman dibutuhkan untuk memberi penghargaan kepada tim yang berhasil mencetak skor tertinggi. Adapun kelebihan dari STAD ini yakni yang pertama, meningkatkan kecakapan individu dan kelompok. Dan yang kedua itu meningkatkan komitmen. Adapun kekurangan tipe dari STAD ini menurut Salvin, yakni kontribusi dari siswa yang berprestasi rendah menjadi berkurang. Yang kedua, siswa yang berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota pandai lebih dominan. Tipe pembelajaran kooperatif yang kedua yakni tipe Jigsaw.
Tujuan dari tipe jigsaw ini untuk mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba mempelajari materi sendiri. Nah, adapun langkah-langkah dalam penerapan tipe jigsaw adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Nah, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli dan kelompok diskusi, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Nah, yang ketiga, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Nah, yang keempat, guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan. Dan yang terakhir, materi sebaiknya secara alami dapat dibagikan menjadi beberapa bagian materi pembelajaran. Nah, untuk kelebihan tipe jigsaw ini yakni pertama, siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota sekelompoknya. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan sosial. Dan yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, siswa saling berketergantungan positif. Nah, adapun kekurangannya yakni siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Nah, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Dan yang ketiga, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan. Tipe yang ketiga yakni tipe investigasi kelompok. Adapun 6 langkah dari investigasi kelompok yakni pertama, pemilihan topik. Nah, pembelajar memilih subtopik khusus dalam suatu masalah umum yang biasanya ditetapkan pendidik. Yang kedua, perencanaan kooperatif, yakni pembelajar dan pendidik merencanakan prosedur pembelajaran dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih sebelumnya. Yang ketiga, implementasi. Nah, pembelajar melaksanakan rencana yang telah mereka tetapkan pada tahap kedua. Nah, yang keempat, analisis dan sintesis. Pembelajar menganalisa dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada tahap ketiga. Nah, yang kelima, presentasi hasil final. Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan tujuan agar semua pembelajar mengetahui topik. Presentasi ini dikoordinasi oleh pendidik. Nah, yang terakhir, evaluasi. Nah, dapat berupa individual ataupun kelompok. Tipe selanjutnya yakni tipe pendekatan struktural. Nah, terdapat 2 macam struktur pendekatan struktural ini, yakni yang pertama, struktur Think Pair Share atau TPS. Nah, memiliki langkah-langkah yang secara eksplisit memberikan pembelajar waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yakni think atau berpikir. Nah, pendidik memberikan pertanyaan atau isu yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dan meminta pembelajar untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. Langkah kedua yakni pairing atau berpasangan. Nah, pendidik meminta pembelajar untuk berpasangan dan dengan pembelajar lain untuk berdiskusi apa yang telah dipikirkannya pada tahap berpikir sebelumnya. Nah, biasanya pendidik memberikan waktu 4-5 menit untuk berpasangan. Nah, langkah ketiga yakni sharing atau berbagi. Nah, pendidik meminta kepada pasangan untuk berbagi secara klasikal tentang apa yang telah mereka diskusikan. Nah, selanjutnya kelebihan tipe TPS.
Yang pertama, siswa dapat merumuskan dan mengajukan pertanyaan yang diajarkan. Yang kedua, siswa terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk memecahkan masalah. Nah, yang ketiga, siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok. Selanjutnya, kelemahan tipe TPS ini. Yang pertama, sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu yang terbatas sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak. Yang kedua, masing-masing kelompok perlu diawasi lebih intens oleh guru. Yang terakhir, ide yang muncul dari siswa kurang maksimal. Nah, yang kedua itu struktur Numbered Head Together atau NHT. Nah, struktur ini biasanya disebut juga dengan berpikir secara berkelompok. Nah, merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Nah, langkah-langkahnya yakni sebagai berikut. Nah, langkah pertama, penomoran. Nah, penomoran ini pendidik membagi pembelajaran ke dalam kelompok beranggotakan 3-5 orang dan setiap anggota diberi nomor 1-5. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Nah, pendidik mengajukan sebuah pertanyaan kepada pembelajar. Pertanyaan ini bisa dalam bentuk kalimat tanya atau arahan. Yang ketiga, berpikir bersama. Nah, para pembelajar menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan anggota dalam timnya mengenai jawaban tersebut. Yang keempat, menjawab. Nah, pendidik memanggil pembelajar dengan nomor tertentu. Kemudian, dia menjawab pertanyaan pendidik untuk seluruh kelas. Nah, adapun tipe kelebihannya dari tipe NHT ini yakni pertama, melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, melatih siswa untuk bisa menjadi tutor sebaya. Dan yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Nah, kekurangannya yakni siswa sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan. Guru harus bisa memfasilitasi siswa. Dan yang ketiga, tidak semua orang mendapatkan giliran. 6. Strategi yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan metakognisi siswa melalui kegiatan pembelajaran. Ada 5 yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan metakognisi siswa. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Yang kedua, membuat catatan pemikiran. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan pengaturan diri. Yang keempat, mengontrol proses berpikir. Dan yang terakhir, evaluasi diri. Selanjutnya, 7. Proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama ialah tahap pemahaman masalah atau understanding the problem. Nah, pemahaman masalah merupakan fase pertama yang penting dalam menuntun siswa mencapai kesuksesan penyelesaian masalah. Setelah siswa membaca soal, siswa dapat mengidentifikasi seperti apakah informasi yang diberikan cukup, syarat apa yang harus dipenuhi, atau menyatakan kembali masalah dalam bentuk yang lebih operasional atau dapat dipecahkan. Selanjutnya, tahap 2. Tahap merencanakan pemecahan atau divising a plan. Di sini, siswa menghasilkan informasi baru dan menyatakan masalah dengan gambar, simbol, atau tabel. Biasanya, strategi yang efisien itu seperti menggambar grafik, membuat tabel, atau mencari pola untuk menyatakan konsep matematika yang relevan. Selanjutnya, yang ketiga ialah tahap melaksanakan pemecahan sesuai rencana
atau carrying out the plan. Di sini siswa memberikan jawaban akhir dengan melakukan perhitungan. Yang terakhir, tahap penafsiran atau looking back. Di sini siswa memeriksa solusi yang ditulisnya. Di fase ini, siswa diminta membaca ulang soal untuk memastikan solusinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.